Assalamualaikum. Balik lagi di FS Santuy. Apa kabar guys semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik dalam hal fisik, anti copid-copid. Dalam hal keuangan pun semoga baik-baik aja ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penipuan di dunia kerja gitu. Ada kan, jadi sebelum kamu masuk tuh kayak harus bayar dulu kayak gitu, atau kayak ketipu MLM gitu. Ada juga yang emang bener-bener real, bayar administrasi pakai orang dalam, HR-nya itu kacau, HRD-nya kacau, dan Anda bisa masuk. Nggak tahu kerjanya bagus atau enggak. Beda dengan kalau misalkan lu ada punya teman orang dalam atau lu punya saudara orang dalam tapi ya udah kenal gitu. Nah itu mereka minimal kan udah tahu kayak kinerja lu kayak gimana, sifat lu keseharian lu kayak gimana gitu kan. Kalau ini yang bener-bener nggak tahu nggak kenal dan lu bayar dan lu diterima gitu. Tapi kalau yang kita bahas kali ini adalah penipuannya gitu. Lu udah bayar tapi lu nggak kerja atau lu ketipu MLM. Karena gue pernah ngalamin hal kayak gini gitu. Yang pertama tuh dulu waktu baru banget lulus SMA, pengen cepet-cepet kerja gitu kan, bingung. Nggak, zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang tuh enak, di medsos tuh udah banyak loker gitu, udah banyak ya kayak apa sih namanya, job street gitu, kayak link-link buat kerjaan tuh udah banyak banget. Nah kalau kayak dulu tuh masih jarang, masih zaman Facebook kan. Nah, itu dulu akhirnya gue nyari di koran. Kalau dulu tuh di koran tuh suka ada kan kayak lowongan pekerjaan gitu. Nah itu gue dapet di situ, ada yang deket, kebetulan tuh deket dari rumah gue tuh paling sejam lah, sejam setengah jam. Nah gue coba sama temen gue tuh si HRD kan, sama-sama pengen kerja tuh. Nah sama HRD nyoba, baru banget lulus langsung datang ke tempatnya kan, ke ruko-ruko kayak gitu tuh, ke ruko datang. Nah karena kita masih nggak ada pengalaman, masih baru banget kan lulus, masih anak kecil, masih gampang ketipu gitu kan kalau zaman dulu tuh. Kita datang berdua langsung ngobrol sama si orang yang open lowongannya itu kan. Oke, langsung dikasih tahu sama dia tuh untuk ngurus berkas dan administrasinya, kata dia gitu. Langsung dibawa ke lantai atasnya tuh, lantai atas. Udah itu ngobrol, terus disuruh ngurus biaya administrasi tuh 250.000. Nah untuk pekerjaannya ini, kenapa kita tertarik? Karena pekerjaannya tuh gampang gitu. Kita cuman kayak tes celup tau kan, tes celup. Nah cuman itu belum dikasih tali yang untuk nyelupinnya itu loh. Jadi dia cuman kotak tes celup gitu, terus talinya kepisah. Nah itu cuma nempelin kayak gitu doang, terus beberapa box nanti dikasih ada hitungannya gitu. Kita kan mikirnya gampang gitu ya. Nah masih kosong banget gitu kan pengalaman. Ya udah, terus udah itu sama mbak-mbak tuh resepsionisnya tuh, resepsionis apa administrasinya gitu, pokoknya dia bagian administrasi. Mbak-mbak tuh cewek. Nah gue berdua sama Herdi kan, terus katanya nanti bisa nih mulai kerja, cuman harus beres administrasinya dulu 250.000. Gua sama Herdi bingung kan, nggak punya uang kan. Akhirnya bilang tuh, Herdi juga bilang ke nyokap apa kalau nggak salah, apa duitnya dia gitu, dia punya 100.000. Nah gua minjem duit ibu kan 150.000, Herdi 100.000 tuh, gue inget banget. Terus kata almarhum nenek gua kan, kata dia gini nih, nah kalau misalkan kerja bayar kayak gini biasanya bohong, katanya penipuan. Karena gue masih muda gitu kan, jiwa-jiwa kepengen tahuan gue tuh lumayan gede gitu, karena masih kepoan kayak gitu lah pokoknya, belum ada pengalaman. Nah ini pentingnya pengalaman kayak gitu. Tetep gue maksa tuh minjem 150.000 karena gue yakin kan. Akhirnya nenek gue juga, ya udah kalau emang mau nyoba ya coba aja, kata dia gitu. Oke lah, gue pede kan, gue pede tuh. Akhirnya gue sama Herdi kontekan, lupa tuh gue di hari yang sama apa besoknya ketemu lah sama Herdi kan. Administrasi udah megang nih 250.000 kan. Yaudah akhirnya gue sama Herdi langsung berangkat ke ruko yang di tempat kerjanya itu kan.
datang, terus kita storein sama berkas-berkas kita 250.000, langsung dikasih ini sama dia, dikasih bener tuh, dikasih teh celup gitu, beberapa kotak gitu kan, teh celup beberapa kotak buat ditempel-tempelin gitu kan. Semangat dong, Mas Herdi oke katanya. Terus sama gue bingungnya, ini sama dikasih minyak wangi sama dia, parfum gitu kan, parfum sebotol gini. Nah, parfum sebotol yang gede lah lumayan. Nah, terus yang agak kepikiran tuh itu kok dikasih minyak wangi gitu kan. Nah, akhirnya ya udah diambil kan, nggak mikir apa-apa gitu. Gue ke rumah Herdi, gue ngerjain di rumah Herdi kan, sambil nempel-nempel gitu kan, karena gampang tinggal ngelem-ngelemin dong. Gue sama Herdi ngelem-ngelemin tuh, bukan ngelem begini, bukan, aneh-aneh aja orang. Ngelem tehnya itu loh, nempel-nempelin tuh. Hari ke berapa gitu pokoknya, langsung kita beres kan, di storein. Pas kita mau nyetorin, oh ini mbak, kata udah selesai nih, udah ditempel-tempelin kayak gitu kan, udah rapi banget pokoknya. Udah ditempel-tempelin, langsung kata si mbaknya, oh oke, katanya gitu. Gue lupa tuh sama Herdi, gue nggak inget, gue lupa tuh kita tanda tangan kontrak apa enggak gitu, gue lupa tuh, pokoknya ada perjanjian apa enggak tuh, gue lupa deh pokoknya. Nah terus pas kita storein, kata si mbaknya, oke ini udah oke nih, udah bagus gitu kan. Tapi kalau untuk gajian, kata dia gitu, ini kalian harus bisa bawa orang lain lagi yang bayar kayak kita tuh 210.000. Nah nanti itu bisa kalian gajian dapat komisi berapa persen gitu, kalau misalkan dapat 1 orang 2 orang yang bayar 250.000. Buset, kata gue, kita aja yang bayar begini susah banget, kata gue kan, 250.000. Nah ternyata setelah gue balik, terus ke emak gue bilang kan kayak gitu-gitu, kata dia ya udah berarti itu tandanya MLM, katanya gitu kan, kita ketipu, katanya gitu. Sempat mau didatengin kan ke sana, teman, karena gue juga lupa itu ada kontrak apa enggak, ada persetujuan apa enggak. Nah ya, makanya kita nggak usah datengin lah, orang cuma segitu, lagian juga buat pengalaman kan, 250.000 tuh ketipu. Ternyata itu adalah MLM, dan kita juga ketipu itu karena masih kita polos-polos banget. Jadi gue kalau ketemu sama Herdi sekarang ceritanya itu udah ngakak banget, malu banget sih. Ya namanya juga pengalaman, dan itu bagus. Itu pengalaman buat kalian kalau misalkan interview belum juga keterima kerja langsung potong gaji, belum keterima kerja tapi udah dimintain administrasi. Nah itu kalau bisa jangan gitu, kalau misalkan emang kalian nggak kenal. Kalau yang kenal aja kadang-kadang nipu. Nah yang kedua nih, ini malah terjadinya tuh udah zaman-zaman yang lumayan nih, gue udah ngerti kan, udah mulai ngerti. Nah gue kerja pernah di BSD kan 3 tahun, gue resign kan, gue ikut job fair kan, job fair di Lipo kalau nggak salah. Datang lah gue. Nah kalau ini gue sama Cepi nih bareng resign sama gue kan. Yaudah datang yuk, ayo katanya. Gue datang dan itu rame banget. Harusnya kan di situ tuh job fairnya langsung walk interview kan. Ternyata karena saking ramenya, dan itu rame banget parah. Belum zaman copit ini, masih boleh ngumpul-ngumpul. Kita akhirnya cuman kayak buat naro lamaran doang, naruh berkas doang, nggak jadi walk interview karena terlalu rame gitu. Dan itu brand-brand yang lumayan tuh banyak gitu di situ. Yaudah, akhirnya gue naro kan, beberapa tuh naro gitu. Kayak langsung gue udah pulang tuh, gue pulang pokoknya sama siapa itu. Langsung dikabarin kan, nggak lama itu tuh berapa hari gitu. Langsung dikabarin, nih ada beberapa kan, langsung panggilan tuh yang ditaruh-taruh tuh dapat panggilan kan. Langsung interview katanya gitu kan, untuk tes selanjutnya katanya. Administrasinya udah oke katanya gitu, tinggal interview. Nah akhirnya ada beberapa tuh yang mepet kan, jadi malamnya di WA, paginya tuh suruh datang gitu. Dan itu tuh tempatnya lumayan jauh-jauh gitu. Akhirnya gua sama Cepi ini ada yang gua ambil berapa ya, 2 apa 1 ya, pokoknya yang gue ingat yang 1 nih. Nah gua sama Cepi ke Cengkareng berangkat besoknya tuh. Lumayan bos, dari perbatasan Bogor Sukabumi ke Cengkareng. Naik apaan gue bingung kan. Akhirnya gue naik kereta tuh. Gue dari sini ke stasiun Bogor naik motor berduaan, karena Cepi juga sama kan panggilan di situ. Gue dari Bogor ke Cengkareng itu naik kereta tuh.
Nah dari abis kereta tuh gue naik ojek tuh, gue lupa nama rukonya tuh apa gitu, pokoknya Green Lake apa-apa ya gitu. Pokoknya tempatnya emang rukonya sih mantep gitu kan, kayak kawasan yang lumayan bagus gitu. Nah, gua sama Cepi naik ojek tuh, gue boti, inget banget gue boti sama Cepi tuh. Nah, langsung gue sampai nih ibarat kata di rukonya lah. Gue di rukonya sampai tuh, dan udah lumayan banyak yang baru-baru kelihatan kan, rapi banget pakai putih hitam. Wah, kata gue ini banyak kan nih, lumayan kata gue. Berarti nggak, pikiran gue udah nggak terlalu bohong dong, dan itu ibarat kata kan job fair kan, nggak mungkin bohong nih kata gue, nggak mungkin abal-abal kayak yang dulu nih kan. Udah ada namanya lumayan, dia kalau nggak salah tuh kayak perusahaan otomotif gitulah pabriknya, kalau nggak salah pabrik otomotif. Terus kata dia ini pabriknya ini buat di Sentul, kalau nggak salah buat Sentul. Nah yaudah, akhirnya gue sama Cepi tuh interviewan. Gila, interviewnya langsung banyak gitu kan, langsung. Tapi satu orang, HRD-nya satu, gue satu. Cuman di ruangan itu ada beberapa gitu, ada 5 misalkan. HRD-nya ada 5, kitanya ada 5 gitu, satu-satu. Ditanya kan, terus ditanya-tanya kan. Pas giliran gue karena waktu itu kan gue buta banget kan, nggak tahu dunia kayak pabrik tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Dan gue nulis di situ tuh jabatan yang dilamar tuh apa gitu kan. Karena gue liat orang-orang sebelumnya nulis operator, ya udah gue tulis operator kan. Nah gue di pikiran gue tuh operator itu operator kartu, tuh nggak, lu kan HP ada kartu operatornya kan, kayak Simpati, Telkomsel, M3 kayak gitu-gitu kan. Gue kira gue kayak resepsionis gitu loh, nyambungin telepon ke operator kayak gitu, gue kira kayak gitu. Makanya ngobrol tuh, karena di kerjaan gue sebelumnya gue nggak tahu kan, beda banget. Terus kata dia, ditanya sebelumnya apa-apa, normal lah, interview biasa tuh, kenapa resign kayak gitu-gitu. Oke katanya, yaudah nanti kalau misalkan oke, nanti lolos, nanti dihubungin buat tes selanjutnya, kata dia gitu kan. Oke kata gue gitu kan, selesai tuh. Nah ternyata yang lain tuh beda. Terus gue pertama nanya Cepi dong, kata, lu gimana Cep? Oke katanya gitu. Tapi gue suruh bayar, kata dia gitu. Suruh bayar berapa kata gue? Kata dia buat administrasi berapa aja, kalau pengen langsung keterima tuh kalau nggak salah 600.000, kalau nggak salah 600 apa 500 ya, pokoknya sekitar di atas 300 lah pokoknya, seingat gue ya, tapi di bawah 1 juta. Nah terus lu bayar kata gue. Enggak kata gue juga ragu, kata dia gitu. Itu kan kayak gue ngerinya itu penipuan kan, kata dia gitu. Nah ternyata ini CP udah oke nih, kata gue. Nah gue ngerinya, tapi gue nggak diminta nih, karena gue ditanya pekerjaan sebelumnya udah beda kan. Oke kata gue. Terus gue tanya, Cepi lu bayar berapa Cep, kata gue. Gue bilang aja gue nggak punya duit, kata dia. Gue bayar 15 apa 25 gitu, seinget gue segitu tuh, pokoknya bawa gocap aja 15.000 apa 25.000 gitu, karena dia nggak bawa duit bilangnya kan. Tapi boleh hubungin orang tua dulu boleh katanya, terus minta transferin dulu boleh, ditungguin pokoknya hari itu gitu. Dan ada yang bayar tuh, ada 600.000 tuh, jadi dia minta orang tuanya dulu apa gimana gitu, terus bayar gitu. Terus gue ngobrol sama yang lain, kan gue balik di kereta kan, ternyata barengan tuh, sama kan. Ada yang bayar sama, ada yang 50.000, beda-beda nih jumlahnya. Pokoknya sebisanya kalian dulu, dia bayar berapa, yang penting hari itu ada pemasukan gitu lah, kata gue. Nih heran nih gue kan, penasaran kata gue. Kok bayar gitu kan orang-orang. Ya udahlah, mungkin emang bener kali. Cuman gue nganggapnya itu sama Cepi tuh nggak mungkin nih, masa HRD begini, masa 15, lu kira aja 15.000 apa 25.000 diterima. Kalau misalkan emang bener-bener ya, kan dia masih banyak orang yang butuh gitu kan, nggak mungkin diterima gitu kan. Tapi penasaran gue sama Cepi tuh, akhirnya gue samperin tuh, langsung balik kereta tuh ke Sentul gitu, ke arah Sentul. Cuman belum sampai kedapetan perusahaannya tuh udah kesorean, tuh udah kecapean kan kita. Akhirnya kita pulang gitu. Dan nggak tahu itu bener apa enggak tuh kita nggak tahu. Dan itu job fair, bayangin di job fair aja kayak gitu. Jadi gitu guys, itu pengalaman kena tipu di dunia kerja tuh kayak gitu, capek-capek loh. Nah kalau sekarang tuh kayaknya masih ada juga sih yang kayak gitu tuh. Cuman kalau yang di koran-koran kan udah nggak ada. Sekarang sistemnya kayak ya lu share di IG, email bodong, masih ada aja sih yang kayak gitu, yang penipuan. Pokoknya kalau misalkan lu
nggak kenal perusahaannya apa, kalau diminta admin duluan tuh jangan mau gitu. Kadang-kadang suka kepancing atau kayak takut atau kayak bingung, jangan mau deh pokoknya. Itu pengalaman pengalaman gua gitu. Nah terus kalau misalkan ada juga yang kayak gini nih, lu kerja dulu, nah nanti gajian bulan pertama itu dipotong. Nah ini masih oke, ini masih real lu kerja kan, lu dapat gaji, nah baru terus nanti dipotong kayak gitu. Oke, paling itu aja di episode kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah. Atau kalau mau yang untuk episode apa gitu, ntar bisa gue cariin ke narasumber yang kira-kira terpercaya. Tinggal tunggu di next story berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.